melakukan itu. Jangan betul-betul saja komentar termohon. Nanti ini berikan saya. Kalau Anda masih berkomentar kursi sidang, petugas tolong diajak diam. Nah sekarang ketika mau majelis umum mau ketok palu untuk diuji konsekuensi, Anda mau minta mediasi juga yang penghitaman. Nah sekarang majelis ketua anggota ini bertanya, ini sebenarnya informasinya tuh bagaimana sih? Dengan informasi yang dihitamkan oleh yang diterima salinan ijazah yang diterima oleh pemohon, ya kan, yang itu ada penutupan yang oleh pemohon dinyatakan 9 item itu statusnya apa? Dikecualikankah atau apa? Jangan bingung. Makanya kalau mau datang sini persiapan dulu. Yang mulia majelis, karena memang sebelumnya sudah ada perkara yang disidangkan di sini juga terkait perkara 071 itu kan terkait perkara yang mana? Perkara kasus yang sama juga hampir mirip, Pak. Ya, lalu apa hubungannya yang persidangan ini? Itu register yang berbeda. Biar sinkron nanti mungkin untuk terkait dokumen tadi yang 9 item itu yang dihitamkan, kami minta mungkin kalau memang kiranya berkenan untuk dilakukan pada saat proses mediasi aja. Kok Anda mengatur kami sih? Jadi termohon itu sebenarnya hanya memberi satu salinan ijazah pada saat pertama ya, yaitu yang tahun 2019 dan satu bundel berkas verifikasi tahun 2019. Nah, saya menunggu-nunggu, kan termohon berjanji akan memberikan 2 lagi sisanya. Namun akhirnya diserahkan juga yang tahun 2014 dan tetap tinggal berita acara verifikasi yang saya minta untuk tahun 2014 belum diserahkan sampai detik ini. Nah, namun karena memang waktu saya terbatas untuk untuk mengajukan keberatan, mengajukan sidang ini, jadi akhirnya saya putuskan untuk ajukan sengketa di sini. Nah, yang adapun yang kami mau sengketakan adalah banyaknya hal-hal yang disembunyikan ya, yang di sini yang dikasih ijazah ini, baik yang di 2014 maupun 2019 ya, tanpa disertai adanya surat uji konsekuensi. Ada tercatat 9 item yang di sini yang tidak dikasih tunjuk, yaitu pertama izin, ada nomor kertas ijazah di sini, ada nomor ijazah juga, ada NIM, nomor induk mahasiswa, ada tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisir, tanggal legalisasi di pojok ini, ada juga tanda tangan rektor UGM, ada juga tanda tangan dekan fakultas UGM. Itu surat tanggal 26 atau yang Anda tanggal 2? Sama yang mulia. Sebentar dulu. KPU kan menyatakan bahwa menolak tidak melayani permohonan pemohon. Satu, karena ada SK 731 kala itu. Kedua, berita acaranya memerlukan waktu untuk memenuhi dokumen tersebut. Sekarang saya mau bertanya dulu. Dokumen berita acaranya itu sudah ada hari ini. Atau pada saat bulan Oktober itu sudah ada belum? Karena di dalam surat saudara kan saudara menyatakan 73 ada dikecualikan, tidak diberikan karena ada SK 731. Kemudian berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU, termohon memerlukan waktu untuk memenuhi dokumen tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dokumen berita acara itu sudah ada atau belum per Oktober? Mohon izin majelis pemeriksa bahwa hal itu sedang kami koordinasikan dengan. Kok sudah masih berkoordinasi terus? Ini kan pertanyaannya, coba gak usah dikomentari. Ini kan karena ini saya cuma mengacu kepada jawaban yang saudara buat.
Baik. Jawaban ini kan dibuat pada bulan Agustus, ya. Anda mengatakan di sini termohon memerlukan waktu untuk memenuhi dokumen tersebut. Jadi pertanyaannya tadi, dokumen berita acara serah terima itu Anda sudah tersedia atau belum? Sejauh ini belum. Belum. Ini berarti Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan. Susah sekali Anda mengumpulkan itu. Karena nanti kaitannya dengan apa ini yang menjadi keberatan ini ya. Saya juga harus mengkritik harus mengkoreksi juga pemohon ini. Oke ya. Kemudian KPU itu kan mencabut 731. Ya kan, 731. Nah, 731 dicabut tanggal berapa? 26. Masih ingat 731 SK 731 dicabut dibatalkan tanggal berapa? September, Oktober, September. seingat saya September itu. 16 September kalau September ya. Ya, ini cross check. Apa gitu? 16 September ya. Suratnya sendiri nggak apa sendiri bagaimana sih? Coba. Udah, cukup. Jangan tahu ini. Ya. Oke, malah lebih tahu kami ya, gitu kan. Jadi Anda akan mencabut bulan September. Kemudian itu September saudara cabut. Tapi ini sudah ada surat keberatan pada tanggal 26 Agustus. Nah, saudara pemohon, surat Anda tanggal 26 Agustus itu bercerita apa yang menjadi keberatan? Kan ini kan saudara minta 1, 2, 3, ada berita acara, ada ijazah. Ya, 26 Agustus itu SK 731 belum dicabut. Ya kan? Nah, maka apa nih yang menjadi keberatan saudara kepada termohon? Baik, Komisioner. Silakan. Jadi PPID pertama sekali menjawab saya beralaskan SK 731. Iya. Lantas saya keberatkan. Iya. Kenapa? Karena SK 731 itu menurut saya itu dijawab untuk merespon surat saya. Dan menurut saya itu juga melanggar undang-undang KIP. Kenapa? Karena jangan kami sedang belum berargumen, ya kan? Kami ingin dulu mendudukan pokok persoalan dulu. Ya kan ya, Anda minta 3. Ya. Ya kan, ada ijazah 2014, ada ijazah 2019 dan berita acara. Ya. Gitu kan ya. Dijawab oleh KPU bahwa ijazah tidak bisa diberikan karena ada SK 731. Ya. Tapi berita acara kami cari dulu. Bahasanya adalah kami termohon memerlukan waktu untuk memenuhi dokumen tersebut. Sampai batas waktunya kan tidak terpenuhi. Ya. Nah, Anda berkirim surat kepada KPU, keberatan. Ya kan? Nah, keberatan tanggal 26 Agustus 2025 ini keberatan terhadap apa? Apakah terhadap masalah waktunya yang berita acara dia minta perpanjangan, atau keberatan terhadap SK 731-nya? Keberatan terhadap SK 731-nya. SK 731. Ada surat tanggal 25 yang tanggal 26 Agustus 2025. Termohon menerima surat keberatan yang tanggal 26 Agustus 2025. Menerima, tetapi dalam hal ini di sini. Bukan izin majelis, tetapi tidak menyebutkan soal keberatan dengan adanya 731 itu. Iya, makanya kan kami konfirmasi. Ini yang menjadi pokok soal itu apa sih sebenarnya? Kami sudah mau cari di sana dulu ini. Gitu ya. Makanya keberatannya apa? Ini kami ada ini dokumen, ada surat dari pemohon di tanggal 20 Agustus Tuesday, Agustus 26 Agustus. Ini belum kami konfirmasi kepada pemohon betul tidak surat Anda, tapi sebelum baca ini saya ingin tahu dulu, karena yang Anda minta 3, ya kan? Yang diminta itu adalah ijazah dan berita acara, kan? Itu belum selesai berproses, tiba-tiba KPU mencabut 731.
Kan begitu. Iya. Maka kemudian kami bertanya, ini surat Anda 26 Agustus itu SK 731 belum pernah dicabut. Maka yang menjadi keberatan pada tanggal 26 Agustus itu apa? Itu kan dia. Ada suratnya enggak? Atau Anda apa surat isinya apa? Anda bilang apa surat di situ? Melalui email. Ya, apa isinya? Oh, keberatannya ini. Ada. Ada. Iya. Ada masih. Pemohon silakan. Mana? Yang 26 Agustus mana? Mana? Ini kan 3 Agustus. Ini 1 Oktober, yang 26 Agustus. Yang 26 Agustus yang mana? Gimana? Atau ini? Ini bukan? Hah? Ini bukan permohonan, keberatan. 26. 3 poin. 3 toh. Yang kami terima itu melalui email KPU. Ini isinya sama nggak dengan ini? Untuk filenya kami harus pastikan dulu keberatan ini. Betul nggak nih? Karena kalau ini kan nggak ada tanggal ini, ya kan? Nggak ada tanggalnya. Ya, 26 Agustus ya. Nah, betul, ini suratnya. Ini suratnya. Oke. Ini suratnya ya. Kenapa? Betul. Betul ya? Ini. Oke. Betul ini ya? Baik, berarti kan keberatannya saudara pemohon itu adalah 1, karena permohonannya itu sudah 10 hari kerja, ya kan? Termohon tidak melakukan pemberitahuan. Ketentuannya kan 7 hari kerja. Kalau butuh waktu Anda harus memberikan pemberitahuan, kan begitu, ya kan? Pengecualian tidak proporsional, ya kan? Ini butir ijazah pada lampiran justru diberi keterangan di luar. Pertanyaannya kemudian, apakah saudara pemohon pada tanggal itu dari mana bisa tahu pengecualian tidak proporsional? Silakan dulu. Kan asumsinya begini pemohon. Ya. Fakta hukumnya ya, Anda mengajukan 3 permohonan, ya, dan ada berita acara. Oleh KPU tidak diberikan, 1 karena dikecualikan, 1 lagi karena masih dicari. Tanggal 25 saudara mengajukan keberatan. Keberatan itu 1, KPU lalai karena waktunya 10 menjadi 7 tanpa pemberitahuan. Yang kedua, ada keterangan pengecualian tidak proporsional. Pertanyaannya, dari mana atau dasar apa ini disebut pengecualian tidak proporsional? Dan juga ada kontradiksi bukan kewenangan. Ya. Karena apa yang saudara minta, saudara belum mendapatkan. Ya. Gitu ya. Nah, silakan dijelaskan. Baik, komisioner. Tes. Oke. Jadi untuk yang poin 2, saya mendapat keputusan 731. Itu ada 16 item syarat pencalonan presiden yang dikecualikan. Oke, titik. Berarti dasarnya SK 731. Ya, Oke, lanjut. Nomor 3. Itu kontradiksi bukan kewenangan versus kewajiban lain informasi. Artinya ini sumbernya dari 731 juga. ya, Oke ya. Jadi keberatan 2 dan 3 itu
karena saudara mendasarkan kepada SK 731. Ya. Ya, gitu ya. Jadi permohonan keberatan itu karena dia sudah respon terhadap jawaban tanggal 25 yang saudara menggunakan 731. Sekarang 731 sudah dicabut. Maka sesuai dengan risalah persidangan, karena saudara menjawab keberatan, KPU kemudian berkirim surat menjawab. Tadi waktunya sudah dihitung, termohon menjawab keberatan termohon. Yang pada intinya, termohon mengundang hadir dan mengambil salinan informasi yang dimohonkan pada tanggal 2 Oktober 2025. Betul gitu ya, termohon ya? Pertanyaannya, pemohon datang tanggal 2 Oktober. Datang. Komisioner. Apa yang termohon serahkan? Satu, Salinan ijazah calon presiden tahun 2019. Oke, sebentar. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai Persatuan Presiden Indonesia tahun 2014-2019, betul? Diterima, halo saudara? Diterima. Oke. Kedua apa? Dokumen hasil penelitian, dokumen perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon presiden dan wakil presiden 2019. Dokumen hasil penelitian, dokumen perbaikan syarat. Saudara menerima? Menerima dulu, substansinya dulu. Anda menerima dokumen tersebut? Izin komisioner. Saya mau mintanya bukan itu, tapi yang dikasih itu bagian dari itu. Oke, berarti kan permohonan tidak sesuai dengan yang dimohon. Iya. Kan masuk pada norma itu. Iya. Oke. Apalagi? Silakan dari termohon. Dokumen penetapan peserta pemilu pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2019. Tahun 2019. Oke, Anda sudah terima itu? Ya, terima. Terima. Oke, ada lagi? Ya. Cukup. Mas. Terkait dengan salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai pasangan calon 2019-2024 sudah diberikan? Iya, itu yang nomor 1. Sudah diberikan? 19-2024. Ini kan Anda minta yang 2014-2019 salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Diterima? Izin komisioner, saya mau clearkan sebentar. Oke. Ada 2 tahap pemberian. Jadi yang pertama itu adalah yang 2019-2024. Itu yang tanggal berapa? Tanggal 2 Oktober. Oh, 2 Oktober, oke. Beserta dokumen yang lainnya. verifikasi untuk ijazah yang 2019 itu. Oke, 2019-2024. Iya. Oh, gitu. Iya. Betul? Oke, yang 2014-2019 sudah diterima juga? Sudah diterima 3 minggu kemudian. 3 minggu kemudian? Ya, pada prinsipnya sudah diterima ya? Sudah. Tapi ya, hanya ijazah saja karena mereka kan utangnya ada 2. Iya. Jadi kan gini, ya kan ya, kalau dirunut permohonannya, ini salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta calon Republik Indonesia periode 2014-2019. Ini semestinya disertai dengan berita acaranya. Kan gitu? Ya kan, pertanyaannya yang 2014-2019 yang baru diserahkan 3 minggu kemudian itu sudah ada belum berita acaranya, pemohon? Sudah belum dengan berita acaranya? Berita acaranya sampai detik 2014-2019? Belum. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo 2019-2024. Ijazahnya sudah diterima? Sudah. Salinannya? Sudah. Berita acaranya sudah diterima? 2019 sudah. 2019-2024? Sudah? Sudah. Berarti yang belum berita acara 2014-2019. Iya. Betul ya, belum diberikan ya? Oke, berarti kan terkait dengan respon dari saudara pemohon terhadap termohon bahwa per tanggal 2 Oktober ini, ya 2 Oktober, kalau tadi Anda bilang 3 minggu berikutnya diberikan, berarti kan setelah pengajuan sengketa. Iya kan ya? Sengketa berjalan, Anda diberikan. Oke? Sekarang saya runutkan. Anda sudah mendapatkan salinan ijazah
Jokowi tahun 2014-2019. Ya. Tetapi belum ada berita acara verifikasinya. Ya. Itu ya. Ya. Kedua, salinan dokumen ijazah atas nama Jokowi yang digunakan sebagai peserta pencalonan tahun 2019-2024 sudah diterima. Sudah. Beserta berita acaranya. Ya, sudah. Ya, beserta berita acaranya. Sudah terima ya. Soal nanti berita acaranya bukan itu yang Anda maksud segala macam itu nanti. Tapi Ya. itu sudah terima ya. Ya. Oke, baik. Sekarang sudah terima. Nah, kemudian kan saudara mengajukan sengketa ini kepada Komisi Informasi per 15 Oktober. Ya. Ini dasar mengajukan sengketa itu apa? Satu, Anda tidak puas terhadap jawaban keberatan atau apa? Kalau tidak puas, di mana tidak puasnya? Terima kasih, Komisioner. Saya tidak puas karena pertama dari segi dokumen saya dikasih ada yang kurang. Waktu itu kan sebenarnya saya bermohon, setelah saya bermohon sengketa baru dikasih dokumen yang ke tahun ijazah 2014. Oke. Terus saya juga merasa tidak puasnya karena apa? Dokumen yang diberikan juga ada 9 item yang disembunyikan. Yang menurut saya itu dokumen umum yang sudah orang banyak tahu, tapi 9 item itu apa? ya, silakan. Baiklah, ya, saya Ya, silakan. kan. Jadi masalahnya ijazah yang diberikan ini itu ada 9 item yang digelapin atau dicoret lah istilahnya. Itu diantaranya satu nomor kertas ijazah. Sebentar Pak. Sebelum kita bicara ijazah, saya sedang mencoba dulu merenut dokumen apa yang dicari. Ya, Itu ya, masalah isinya ntar dulu. Ya kan ya? Ini kan sudah ada, ya kan ya, apa namanya, KPU per tanggal 2 Oktober 2025 itu sudah memberikan salinan ijazah yang digunakan 2019-2024 beserta berita acaranya. Itu ya, ini sudah saudara terima. Ya. Anda juga pemohon juga sudah menerima salinan ijazah Jokowi 2014-2019. Tetapi berita acaranya belum saudara terima. Kan begitu? ya. Ya kan ya? Nah, sekarang Anda mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi. Logikanya, ya kan, seharusnya ada dua hal. Satu, saudara tidak puas karena tadi dokumen yang 2014-2019 belum diberikan. Kedua, mungkin, ya kan, seperti saya katakan, ada penghitaman. Itu kan, maka di sini majelis ingin mendudukkan pokok apa yang menjadi pokok penyelesaian sengketa yang menjadi masalah di sengketa itu apakah tidak puas karena ijazahnya yang berkasnya yang belum diberikan, atau isi dari dokumen yang sudah diberikan itu mengandung muatan-muatan informasi yang di saudara tadi ada 9 item itu. Nah, ini mana nih? Dua-duanya mungkin. Dua-duanya. Iya. Oke, dua-duanya dulu ya. Ya. Yang 3 minggu kemudian diserahkan kepada pemohon apa termohon? Ya, salinan ijazah ini kan. Tadi oke, susah dijawab. Pemohon yang 3 minggu kemudian didapat apa tuh? Ijazah kah atau apa? Salinan ijazah terlegalisir Yang tahun 2014 2014-2019. Oke, ya jadi itu yang 3 minggu kemudian didapatkan oleh saudara pemohon. Ya. Oke. Nah, baru Pak, silakan Anda sampaikan alasan substansi keberatannya. Silakan. Baiklah, ijazah yang kami dapatkan itu 1 lembar ijazah. Bahkan ukurannya beda dengan asli, lebih kecil, jadi tidak sesuai aslinya ya. Ini ada beberapa di sini, kalau saya bacakan di sini mungkin di majelis juga ada, yaitu di sini tidak ada namanya nomor kertas ijazah, ini tidak ada nomornya. Itu yang dikatakan dihitamkan, tapi ini dihapus ya, bukan dihitamkan. Kemudian nomor ijazah, nomor induk mahasiswanya juga, yaitu NIM, tanggal lahir,
tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisir. Jadi di sini ada legalisir, ada stempel. Jadi tidak ada tanda tangannya dan juga tidak ada tanggalnya. Oke. Jadi kapan ini dilegalisir kami tidak tahu. Oke. Namanya ada, tapi tanda tangannya yang tidak ada ini. Oke. Kemudian tanda tangan pejabat yang legalisir tadi, kemudian tanggal legalisasinya tadi yang saya sebutkan. Kemudian satu lagi tanda tangan Rektor Universitas Gadjah Mada dan tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Oke. Yang mana ini di dalam ketentuan undang-undang bukan sesuatu yang harus ditutupin, maksudnya harus dikecualikan. Ya, itu dalam pandangan pemohon ya. Iya. Oke. Nah, ini ada 3 hal ini. Jadi ijazah-ijazah yang kami dapatkan itu adalah ijazah yang berapa ada 9 ya. Item yang Oke. Berarti di dalam lembar ijazah dokumen salinan kopi ijazah yang saudara pemohon, baik ijazah 2019-2024 dan 2014-2019, pemohon keberatan karena dalam analis saudara ada bagian-bagian yang dikabulkan atau yang ditutup. Itu 9 item. Itu terhadap salinan ijazahnya. Sekarang terkait dengan berita acaranya, dokumen-dokumen berita acaranya. Kalau berita acaranya boleh. Silakan. Supaya clear nih, karena ada 2 klaster permohonan. Permohonan ijazah, permohonan dokumen. Terima kasih. Jadi yang terkait dokumen verifikasinya tidak dikasih sama sekali. Belum dikasih sama sekali. Iya, makanya ini kan yang Anda minta itu kan adalah berita acara penerimaan dokumen calonan. Jika tersedia. Ya kan, jadi ada dalam tanda kurung Anda menyatakan jika tersedia. Jadi kalaupun pemohon termohon menyatakan tidak tersedia, seharusnya saudara juga bisa memahami. Itu kan ya, karena Anda menyatakan jika tersedia. Kemudian kedua, termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Anda minta daftar dokumen yang diverifikasi. Ya, gitu loh. Ini mesti clear nih. Kan berita acara penerimaan dokumen pencalonan jika tersedia, dan kemudian termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Tadi yang saudara berikan, pemohon berikan apa tadi? Berita acara apa? Hasil verifikasi. Berita acara hasil verifikasinya, ya kan, bukan berita acaranya ya, hasil verifikasinya. Nah, sekarang yang diberikan oleh termohon kepada pemohon sebagai dokumen itu sudah sesuai atau belum? Belum dikasih yang mulia. Majelis. Belum diberikan. Kan mereka berjanji, berarti barangnya ada. Belum diberikan. Belum diberikan. Tadi yang saya bilang yang itu yang 2019. Iya. Yang saya tidak puasnya kan yang 2014. Sebentar. Yang 2019, 2020, yang 2014 yang belum saudara terima, majelis tidak bertanya karena Anda belum menerima, belum melihat. Yang majelis tanyakan terkait dengan berita acara yang saudara terima, gitu kan ya, yang sudah saudara terima itu, satu, apakah sudah sesuai dengan apa yang Anda inginkan? Kalau tadi ijazah kan sudah jelas diserahkan dijawab oleh Bapak siapa tadi? Mohon maaf. Al-Katiri. Pak Al-Katiri kan sudah dijawab, ya kan ya. Nah sekarang berkaitan dengan dokumen berita acara itu, apakah saudara sudah menerima? Kalau sudah menerima, apakah itu sesuai dengan yang saudara inginkan? Izin komisioner, ya. Saya kan keberatan. Pasti yang saya keberatkan adalah yang belum saya terima dan yang penghitaman. Yang sudah diberikan berita acara tahun 2019 saya tidak ada keberatan. Oke, jadi berita acara 2019-2024 clear, ya, tidak ada masalah, ya kan ya. Sekarang yang jadi problem adalah penghitaman informasi di dalam ijazah, dan dokumen yang belum diberikan, untuk 2014-2019. Oke, saya beri kesempatan kepada termohon ini untuk dokumen sama ya dengan yang 2019-2024. Yang untuk 2014-2019 bagaimana statusnya? Apakah sudah ada barangnya? Mohon izin majelis masih kami cari. Masih dicari, 3 bulan yang carinya. Karena sudah sejak 2 Agustus 25 gitu ya, gitu kan. Kita sudah ada itikat baik. Iya, enggak, kalau itikat baiknya kan seharusnya sudah sebulan yang lalu ada gitu kan, karena biasanya ini sudah tertuang dalam dokumen yang Anda susun gitu ya. Oke. Berarti terhadap dokumen yang 2014-2019 itu akan Anda berikan ya. Betul ya? Oke, sekarang
berkaitan dengan norma-norma nomor ijazah, NIK, dan tanda tangan yang dihitamkan. Anda punya alasan? Itu karena kami sebagai badan publik itu melakukan prinsip kehati-hatian Oke. dalam melindungi data pribadi. Oleh karena Oke. itu kami mempedomani dari dalam undang-undang misalnya kayak administrasi kependudukan. Oke. Itu jadi menurut kami bahwa tanda tangan, nomor-nomor tadi seperti yang disebutkan 9 item itu tadi memang itu kami hitamkan. Kenapa? Karena itu tadi melindungi data pribadi yang bersangkutan. Anda kecualikan gitu ya? Kami belum mengecualikan. Ya, apa bedanya tidak mengecualikan, tidak memberikan? Ya, bintek lagi ya tentang keterbukaan informasinya ya. Coba kursi untuk termohon apa teman-teman yang di kursi sidang gak usah dikomentari ya, gitu kan ya. Jadi kan Anda menghitamkan, oke, Anda beralasan bahwa itu untuk melindungi kepentingan atau data pribadi, ya dan lain-lain, gitu kan? Berarti kan Anda mengecualikan, betul? Coba yang PPID-nya siapa nih? Yang kan sudah menerima kuasa ini, kan sudah sering dilatih juga oleh Komisi Informasi berkaitan dengan tata kelola informasi publik. Ya, Ini bagaimana nih statusnya nih? Silakan dijawab dulu. bahwa kami belum melakukan uji konsekuensi, tetapi Oke. bahwa dokumen tersebut, memang Informasi tersebut bukan dokumen, kalau dokumennya Anda sudah berikan. berkas tersebut itu apa namanya, memang terbuka tetapi terbatas. Terbatas yang kami maksud adalah ada bagian-bagian tertentu yang memang itu merupakan data pribadi. Oleh karena itu kami hitamkan atau kita. Lah iya, saudara menghitamkan itu hak saudara sebagai badan publik, ya kan ya. Itu namanya Anda mengecualikan, gitu loh kan ya. Itu nggak apa-apa, kita hargai hak tersebut. Pertanyaannya kan kemudian dengan mekanisme apa saudara mengecualikan itu? Apakah dengan sudah ada uji konsekuensinya kah? Atau bagaimanakah? Kan nggak cuma asal atas dasar undang-undang pribadi kami melindungi, nggak, tidak begitu Bapak. Siap. Gitu kan ya. Udah uji konsekuensi itu belum? Belum. Belum. Jadi belum melakukan uji konsekuensi terhadap informasi-informasi yang dihitamkan. Tapi Anda menyatakan itu dikecualikan. Begitu? Oke. Pemohon. Ya. Ini Anda aneh juga. Di dalam permohonannya Anda menyatakan apabila dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan, misalnya ya kan NIM, tanda tangan, atau data sensitif lainnya, saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian. Artinya, ya kan beberapa hal yang tadi Anda nyatakan itu dihitam ke apa ditutup, gitu kan ya. Saudara kan menyatakan tidak masalah di sini. Lalu kenapa kemudian ada pengajuan sengketa karena ada penghitaman? Silakan disampaikan. Izin komisioner bahwa sebaiknya dibaca di bawahnya. Kenapa? Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP dan Undang-Undang PDP. Sesuai dengan Undang-Undang KIP mewajibkan harus ada uji konsekuensi. Makanya saya keberatan. Ya, sebentar, pemohon, ya kan ya. Itu kan nextnya ya. Makanya tadi majelis mengkonfirmasi berkas yang saudara kirimkan sebagai permohonan. Ya kan? Apakah betul apakah dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan? Misalnya NIM, tanda tangan, atau data sensitif lainnya. Saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian untuk melindungi data pribadi tersebut. Ini di bagian permohonan. Ya. Gitu kan. Kalau surat Anda yang tanggal 25 ini kan bukan permohonan, ini adalah tanggapan keberatan. Gitu kan. Maka majelis bertanya supaya menjadi terang benderang dalam persidangan ini. Gitu kan. Dan juga nanti melindungi hak saudara sebagai pemohon. Di satu sisi di dalam permohonannya Anda menyatakan demikian, tapi kemudian keberatan berkaitan dengan penghitaman tersebut, gitu kan. Maka silakan dijelaskan dalam persidangan ini, Ya. gitu kan. Kenapa? Apakah kemudian kami berubah? Ya kan? Apa kemudian kami salah menafsir membuat permohonan atau apa? Nah, tadi kan juga anggota sudah bertanya, apakah ada hal lain yang mau ditambahkan? Ya kan tidak ada. Maka majelis mempertegas, ya kan, permohonan dan alasan permohonan. Silakan. Boleh saya jelaskan majelis?
Itu sebenarnya yang dimaksud setuju jika diatur oleh undang-undang dan ketentuan. Itu maksud yang bersangkutan. Dan satu hal lagi, kami keberatan bahwa penghitaman itu berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan undang-undang dan ketentuan. Kalau emang ada ketentuan, ketentuan apa? Karena kami juga membaca undang-undang nomor 14 tahun 2009 masalah keterbukaan informasi publik, kemudian undang-undang perlindungan data pribadi 27 yang mana pasal berapa yang aturan itu. Tapi menurut kami, nah itu tadi kan berarti bukan menurut undang-undang, tapi asumsi. Nah, ini kami keberatan. Iya, nggak apa. Itu menjadi haknya pemohon juga ya. Jadi gini, kita tahu bahwa mengecualikan informasi itu juga haknya badan publik. Tapi untuk mengecualikan, dia harus melakukan mekanisme disebut mekanisme uji konsekuensi. Nah, dalam uji konsekuensi itulah nanti kan ketahuan dasar hukumnya apa, pertimbangannya apa, dan seterusnya. Maka majelis cukup tahu dalam persidangan ini apakah termohon, bagaimana status permohonan, dia disebutkan dikecualikan. Maka kalau dikecualikan, pertanyaan berikutnya, apakah sudah uji konsekuensi? Termohon menyatakan belum. Maka kalau belum, maka diperintahkanlah nanti kepada termohon untuk melakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi itulah nanti kita akan masuk pada adjudikasi untuk berdalil dan beradu argumentasi berkaitan dengan dasar-dasar hukumnya dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Hari ini pertimbangan-pertimbangan yang bersangkutan belum kita bisa bahas karena kita belum masuk pada pokok perkara. Hanya majelis mengingatkan dan memberi informasi kepada pemohon, karena di dalam permohonan berkas yang saudara ajukan itu dengan ada kalimatnya sebagaimana disebutkan bahwa saudara pemohon tidak keberatan apabila dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan, misalnya NIM, tertangan dan seterusnya. Saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagai bagian redaksi untuk melindungi data pribadi tersebut. Jadi ya, itu menjadi berkas permohonan yang itu juga menjadi pemohon juga megang ya. Jadi nanti silakan nanti termohon untuk mendalilkan sendiri. Jadi pemohon, majelis hanya memberi keterangan pasal. Jadi oke, termohon menyatakan mengecualikan. Yakin? Betul? Sekarang sudah beredar loh. Kemarin saya lihat di TV itu ada yang menampilkan ijazah full loh. Sudah lengkap itu. Jangan dikomentar dulu, Pak. Biar aja. Ya kan, betul yakin itu? Dikecualikan. Itu di media-media sosial itu sudah banyak itu dokumen-dokumen yang serupa dan identik gitu ya. Dan kemarin dibuka itu ada tertangannya, itu juga ini NIM-nya, ini tertangannya gitu. Jadi masih berkeyakinan itu? Baik, nanti akan kami koordinasikan dengan. Jangan koordinasikan, kalau Anda itu menerima kuasa, Anda tuh memutuskan gitu loh. Kalau dikecualikan, dikecualikan Pak. Ya yakin. Itu nanti yang uji konsekuensi, sesimpel itu jawabannya. Gitu kan ya. Kami lakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi. Ya, nanti kita lihat uji konsekuensinya Pak ya, seperti apa. Baik, sebelum saya tambahkan sedikit. Ada yang mau ditambahkan? Saya hubungan dengan ini juga. Kenapa? Ya silakan. Apa yang mau tambahkan? Ini uji konsekuensi itu kan ada batu uji. Batu ujinya adalah undang-undang dan ketentuan yang berlaku itu. Iya, itu nanti. Kemudian majelis tadi bicara yang sudah disampaikan di media itu udah lengkap, jadi tidak ada yang ditutupi. Itu oleh Dian Sandi itu, dan sudah dikonfirmasikan pada pemilik ijazah itu, yaitu Pak Jokowi, memang mengatakan memang itu ijazah dia. Iya. Jelas. Ya, itu di luar, itu mekanisme di luar persidangan. Hukum acara kita mengatur bahwa Komisi Informasi mengatur bahwa badan publik ketika dia menyatakan dikecualikan, maka majelis tidak akan melakukan penilaian, dan tidak akan melakukan pendalaman. Ya, termasuk juga pemohon tidak diberi hak untuk melakukan penilaian dan pendalaman sebelum uji. Termohon menyampaikan secara tertulis, secara resmi hasil uji konsekuensinya. Dari situlah kemudian panjenengan, saya, anggota ini bertanya dan mendalami berkaitan dengan aspek pertimbangan-pertimbangan dan seterusnya. Bahwa tadi saya sebagai ketua majelis bertanya kepada termohon bahwa hari ini sudah banyak beredar hal-hal yang sebagaimana dipersenjakan dalam persidangan ini, apakah masih cukup relevan untuk dikecualikan? Bahwa ternyata termohon meyakini, kita harus menghargai haknya termohon. Nanti silakan dilanjutkan uji konsekuensi. Sebelum saya akhiri, saya ingin beri kesempatan dulu kepada anggota. Silakan, ada tanyakan. Sebelah kiri ada, silakan. Izin Ketua.
Saya bertanya kepada pemohon. Tes. Saudara mengajukan permohonan informasi berupa salinan dokumen ijazah dan berita acara ya. Ya. Nah, apakah yang sudah saudara terima itu dari termohon itu sudah betul itu salinan ijazah? Yang tadi dijelaskan. Coba diperlihatkan tadi yang saudara terima itu. Apakah seperti itu saudara anggap sebagai salinan ijazah? Ya. Nah, Kami jujur tidak sepakat apa karena alasan ketidaksepakatannya itu? karena ijazahnya itu tidak sebesar ini. Baik, berarti Jadi itu iya, sebagai ini diperkecil lah dasar keberatan saudara di, ya? di antaranya. Baik, Di berarti bukan salinan ijazah itu yang saudara maksudkan sehingga saudara mengajukan Ya. keberatan ya? Izin, Silakan. Komisioner. Ya. Jadi saya di sini dalam rangka penelitian. Jadi saya sebenarnya bukan nyari ijazah, tapi saya mencari data primer. Kebetulan ijazah. Begitu saya membaca dokumen verifikasi, saya menjadi tahu bahwa ini, maaf tanda kutip, ini data sampah secara penelitian. Karena tidak menghubungkan, tidak ada satupun dokumen yang dari pihak termohon yang menghubungkan ini terhadap ijazah asli. Saya nggak tahu nih sumbernya dari mana. Seperti itu. Jadi saya terus terang menjawab tadi bahwa saya tidak puas karena Puas, memang ya. Baik. ini data yang tidak terautentikasi ke Baik. aslinya. Nanti Terima akan kasih. didalami ya untuk sidang berikutnya ya terkait dengan itu. Makanya majelis cuma nanya aja ya sekilas dulu karena sesuai dengan judul permintaan saudara. Jadi kita nih belum masuk nih. Belum banget. Ya, belum masuk kepada pokok substansi karena tadi kan termohon mengecualikan informasi pada beberapa item, ada 9 item tadi kan yang dikecualikan itu. Lalu kemudian saya tanya kepada saudara termohon, ini kan pada tanggal 16 September 2025 itu sudah dibatalkan SK 731 ya. Kemudian berupa apa? Fotokopi ijazah di situ disebutkan ya. Yang dibatalkan itu fotokopi ijazah, kemudian SCTB, SKCK, dan kemudian apakah publik bisa mengakses itu melalui JDIH ataukah harus tetap melalui permohonan? Setelah dibatalkan itu oleh termohon itu dijadikan sebagai informasi jenis apa? Apakah jenis informasi berkala yang harus diumumkan kepada publik? Kan itu ada tuh pernyataan di media-media. Tapi silakan diklarifikasi ya. Apakah itu termasuk informasi yang tersedia setiap saat? Silakan. Baik majelis, hal tersebut menjadi dokumen yang terbuka. Terbuka. Ya, oleh karena itu tersedia setiap saat. Tersedia setiap saat sesuai dengan apa tersedia setiap saat. Tersedia setiap saat berarti atas dasar permintaan. Ya. Baru publik bisa mendapatkan akses informasi itu. Begitu ya? Betul. Maksud penjelasan saudara. Jadi bukan ditampilkan di website ya, begitu ya? Betul. Sehingga semua publik bisa mendapatkan informasi itu. Tadi kemudian saudara mengecualikan informasi seharusnya ya kan dalam undang-undang KIP, dan saya kira juga Badan Publik KPU juga sudah memahami bahwa dasar pengecualian informasi itu adalah harus dilakukan uji konsekuensi. Itu undang-undang loh yang bicara ya, harus dilakukan uji konsekuensi. Kita nggak bisa mengatakan bahwa ini dikecualikan tapi kita sendiri belum melakukan uji konsekuensi, karena di situ ada pertimbangan-pertimbangan hukumnya ya, ada mitigasi risiko dan sebagainya yang harus dilakukan ya. Tapi oke lah, sekarang masih ada kesempatan, mungkin ketua majelis nanti akan memerintahkan pada saudara untuk melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang tadi saudara kecualikan ya. Baik, saya kira itu saja dari saya kembalikan ke ketua. Ya, jadi saya hanya mau menegaskan buat biasa buat diri saya aja nih, menegaskan dari awal sampai akhir. Ini adalah sidang yang pertama ya, resmi sidang pertama karena kedua belah pihak sudah sepakat. Jadi untuk sidang berikutnya itu harus itu surat kuasa dari termohon jelas itu dan clear ya. Karena ini sidang sudah berkekuatan hukum. Saya ingin menegaskan semua. Yang kedua, saya mau tanya nih, saya mengacu kepada permohonan aja. Termohon nih, itu kan permohonannya ada 3.
secara tertulis dengan tambahan kalimat di bawah. Itu ya pemohon ya. Ya. Saya hanya biar nggak confuse aja saya. Nomor 1 tuh apa? Terbuka atau dikecualikan gitu aja. Dibuka, dibuka gitu aja saya mau tanya. Nomor 1 gimana tuh? Salinan dokumen ijazah. Terbuka. Terbuka. Permohonan yang nomor 2 Salinan dokumen ijazah atas nama sama itu kan beda. cuman beda tahun. saja. Terbuka. Terbuka. Yang nomor 3 Terbuka. terbuka. Yang dikecualikan yang mana? Data-data itu tadi. Yang tadi 9 item itu. 9 item itu tadi. Makanya kami akan melakukan 9 item dalam ijazah. ya dalam ijazah. Nah, iya itu dia 9 item yang ada di dalam ijazah. Oke. Paham. Karena kelanjutan hukum acara kami kalau dia terbuka dia mediasi, kalau dia dikecualikan dia tidak mediasi. Itu aja yang ingin saya katakan penegasan itu. Jadi yang dimaksud dikecualikan adalah 9 item yang disebutkan oleh pemohon yang ada menempel di ijazah. Betul nggak? Betul. Ini nggak boleh berubah ya pernyataan ini. Karena kan tadi saya udah bilang di depan poin 1 ini sidang resmi loh. Biarpun surat kuasanya harus dilengkapi. Pernyataan saudara bukan pernyataan pribadi. Pernyataan saudara adalah pernyataan badan publik termohon. Clear ya? Udah clear? Udah ya? Udah clear ya? Saya cukup sekian, Ketua. Baik, saya akan mengulangi dan mempertegas. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta Pemerintahan Presiden Republik Indonesia 2014-2019 sudah diterima oleh pemohon. Berita acaranya tanpa disertai berita acara dokumen pencalonan, termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Ini belum saudara terima. Ya. Dalam persidangan berikutnya atau dalam persidangan berikutnya, kami akan ambil putusan kebijakan bertanya kepada termohon, kapan ini mau diberikan? Udah 3 bulan, minta berapa bulan lagi? Ya, kalau enggak, begini. Yang ini teradakan ke mediasi. Nanti silakan. Ya kan, khusus untuk berita acara. Kecuali kalau pemohon menyatakan, sudah puas, kami juga kira-kira sama kok dengan kami terima, lain cerita. Ya kan, ini saya kembalikan kepada pemohon. Bagaimana? Masih mau Anda kejar 2014-2019 ya? Dokumen pencalonannya itu, dokumen pencalonannya? Masih mau kejar? Masih, majelis. Mediasi ya? Silakan nanti, ini yang ini dibutuhkan mediasi. Karena seharusnya ini KPU ini sudah siap nih, karena suratnya kalau Anda jawabnya baru 2 minggu yang lalu, kami masih bisa menerima lah. Common sense-nya 3 bulan loh, ini Anda mencari berkas tahun 2014 kan baru 5 tahun ya, 5 atau berapa, ya 5 tahun kan, berkas tersebut seharusnya masih ada. Ini 3 bulan ini kemana aja gitu kan, kira-kira gitulah, gitu ya, 10 tahun. Iya, berkas 10 tahun, Anda mencarinya kan 3 bulan. Ya ketemu, ini kesilap di mana barangnya gitu loh. Gitu loh. Tanyanya itu ya. Oke ya, gitu ya. Izin Sedikit satu pertanyaan. Sudah? Baik, Saya izin bertanya pada pemohon ya. Ya. Baik. Pemohon, tujuan saudara mengajukan permohonan informasi ke Badan Publik KPU dan berlanjut kepada sidang sengketa di Komisi Informasi. Apakah tujuan permohonan itu untuk kepentingan publik pribadi pemohon atau untuk kepentingan publik secara umum? Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika informasi itu tidak saudara dapatkan dikarenakan pengecualian dan sebagainya, apa kerugian Anda selaku pemohon informasi? Silakan. Sebentar. Iya. Masih ada lagi anggota? Sudah, Saya berikan cukup. waktu untuk pertanyaan. Ya. Sebentar. Biar dia bisa dulu sama anggota. Nanti saya berikan. Ada lagi? Ada lagi? Saya kira itu. Cukup ya? Kegunaan Sebelah informasi kanan? itu untuk saudara. Sebelah kanan nggak ada? Oke, pertanyaan terakhir dari anggota. Silakan. Ya, sebenarnya ini untuk kepentingan pribadi karena ini Pribadi, penelitian. Makanya apa yang diharapkan oleh beliau ini adalah data primer untuk melengkapi jurnalnya dan sebagainya. Ya. Ya, Baik. Izin komisioner. Jadi penelitian saya ini memang saya lakukan pribadi tapi sudah saya publis ke publik. Artinya ini kepentingan publik. Karena penelitian saya ini berangkat dari masalah publik, yaitu masalah Kebijakan. ijazah yang misterius.
Jadi ini adalah untuk, saya jelaskan, ini untuk kepentingan publik. Ya. Meskipun saya meneliti. Oke. Dan buktinya sudah saya jurnal saya sudah terpublis di jurnal internasional. Oke. Begitu majelis. Oke, baik. Untuk kepentingan publik ya intinya ya. Baik, lanjutkan ya. Karena majelis sudah akan pada akhir dari persidangan pendahuluan. Untuk dokumen pencalonan dari KPU, ini jika tersedia loh ya. Jadi kalau KPU yang dibilang nggak ada, jangan dimarahin KPU-nya. Itu kan ya, karena sudah ngomong jika tersedia, gitu ya. Ini nanti dilanjut di mediasi. Anda nanti jelaskan tuntas di mediasi. Kedua, salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 beserta berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU jika tersedia. Berarti barangnya ada karena Anda sudah pernah terima, gitu kan ya. Termasuk daftar dokumen yang diverifikasi itu sudah saudara terima. Sebagian. Yang sebagian yang mana nih? Agar jelas nih. Yang 2014 Sudah belum ya, ada. makanya tadi kan 2014 kan sudah sebutkan, 2014 2019 belum diberikan. Makanya lari ke mediasi. Yang 2024 sudah diterima semua, ijazah sudah diterima, berkas pencalonan sudah diterima. Hanya kemudian saudara keberatan terhadap salon ijazah yang di dalamnya ada penghitaman atau penutupan informasi. Kan begitu? Kepada termohon, dalam Anda silakan melakukan uji konsekuensi. Mohon izin majelis, boleh kami... Saya belum selesai. Nanti sudah selesai baru kasih kesempatan untuk ngomong. Sama termohon juga seperti itu. Ini udah setelnya udah setel kenceng, udah selesai ini kan? Oke. Tapi sebelum karena Anda menyala saya jadi kepotong saja. Silakan saya beri kesempatan lebih apa dulu? Mohon maaf majelis, mohon izin kalau diperkenankan karena tadi ada berita acara verifikasi yang melalui mediasi untuk kami memenuhi, apakah kami juga diperkenankan ketika nanti salinan ijazah Pak Joko Widodo itu juga kami melalui mediasi itu tadi? Tidak melalui uji konsekuensi. Sebentar. Ini bingung lagi nih saya ini jadinya. Tadi dibilang katanya ijazahnya sudah diberikan salinannya. Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Kalau kok mau mediasi ijazah lagi? Yang dihitamkan yang mulia. Oh, yang dihitamkan. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. Pipo Thomas. Bingung. Pegangan Mas kalau bingung. Ya, karena kami Mungkin menambahkan aja, Izin dipertegas yang- saja. Dipertegas. Itu informasi dikecualikan atau tidak yang ada Gitu loh. di dalam dokumen itu. Kalau dikecualikan, saudara melakukan uji konsekuensi, kan itu perintah majelis. Yang kalau majelis terkait yang tadi dihitamkan itu biar dikasih kesempatan pada saat mediasi. Jadi Anda jangan mengatur kami. Ya kan ya, Anda itu sudah oleh regulasi itu sudah diberikan hak istimewa. Anda boleh menyatakan itu dikecualikan, silakan. Terlepas bahwa pemohon setuju atau tidak setuju itu soal lain. Anda diberikan oleh undang-undang bahwa silakan untuk mengecualikan. Tapi untuk Anda menyatakan dikecualikan harus ada uji konsekuensinya. Anda wajib melakukan itu. Jangan betul-betul saja komentar termohon. Nanti ini berikan saya kalau Anda masih berkomentar kursi sidang, petugas tolong diajak diam. Jangan dikeluarkan, diajak diam. jadi kita ingin sinkron. Gitu ya. Nah sekarang ketika mau majelis mau ketok palu untuk diuji konsekuensi, Anda mau minta mediasi juga yang penghitaman. Nah sekarang majelis ketua anggota ini bertanya, ini sebenarnya informasinya tuh bagaimana sih? Dengan informasi yang dihitamkan oleh yang diterima salinan ijazah yang diterima oleh pemohon, yang itu ada penutupan yang oleh pemohon dinyatakan 9 item itu statusnya apa? Dikecualikankah atau apa? Jangan bingung. Makanya kalau mau datang sini persiapan dulu.
Anda menyatakan dikecualikan, diikuti sesuai dengan regulasi, disuruh uji konsekuensi, Anda bingung minta dimediasi. Gitu kan? Nanti sudah dimediasi, Anda menyatakan dikecualikan. Jadi bolak-balik nanti kita. Gitu loh. Tegas, sekali lagi pertanyaan terakhir. Status informasi seperti apa? Izin yang mulia majelis, karena memang sebelumnya sudah ada perkara yang disidangkan di sini juga terkait perkara 071 itu kan terkait Perkara yang mana? perkara kasus yang sama juga hampir mirip, Pak. Ya, lalu apa hubungannya yang persidangan ini? Itu Jadi register yang kami berbeda. biar sinkron nanti mungkin untuk terkait dokumen tadi yang 9 item itu yang dihitamkan, kami minta mungkin kalau memang kiranya berkenan untuk dilakukan pada saat proses mediasi aja. Kok Anda mengatur kami sih? Izin yang mulia. Gitu loh. Itu cara berpikir dari mana itu? Jadi bingung kita ke majelis ini. Kalau untuk terlanjur dihilangkan, Saya bingung. Nah, bagaimana termohon? Tadi di depan Anda sangat still yakin bahwa apa yang dihitamkan itu dihitamkan karena kami ingin melindungi data pribadi begini. Oke, kita ikuti. Sekarang ketika pendapatnya diikuti kok malah bingung sendiri. Oke, gak usah bertele-tele. Majelis putuskan bahwa Anda kami perintahkan untuk melakukan uji konsekuensi. Ya kan, nanti disertakan apa namanya dasar-dasar kenapa Anda mengecualikan, buktinya apa, dasarnya apa, silahkan. Ya kan, di dalam uji konsekuensi. Anda kami beri waktu 1 minggu untuk melakukan uji konsekuensi. Ya kan, nanti pada persidangan berikutnya Anda bawa itu hasil uji konsekuensinya beserta bukti-buktinya, alat buktinya. Ya kan, sekaligus juga Anda bawa dokumen, salinan dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan itu. Ya, jadi perintah persidangan berikutnya, Anda bawa hasil uji konsekuensi, disertai dengan alat buktinya, gitu ya, alat buktinya, kemudian dibawa juga berkaitan dengan dokumen atau salinan dokumen yang menurut Anda itu dikecualikan, ijazah tadi. Nah, terhadap salinan ijazah yang memuat informasi yang menurut pemohon dikecualikan, maka pemeriksaannya tertutup, hanya majelis dengan termohon. Begitu, ya. Nah, persidangan berikutnya nanti pemohon silakan untuk memberikan jawaban terkait dengan apa yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi. Jadi persidangan berikutnya saudara juga memberikan bukti, ya kan? Mau mengajukan saksi ahli silakan. Pun begitu juga termohon, ya kan, untuk mengajukan saksi atau kalau ingin mengajukan saksi dan ahli, ya sama hal ini. Tapi besok kita apa namanya, karena termohon itu mengecualikan, kesempatan pertama kita berikan kesempatan kepada termohon. Demikian ya. Dengan demikian sidang saya nyatakan diskors. Untuk yang item 2 mediasi. Ini skor.